Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Madia Ramadan. Saya adalah seorang guru di UPTD SDN 4 Jatibarang Baru, Kecamatan Jati Barat, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Cyber Senior Jati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301129797 pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SDN 4 Jatibarang Baru pada kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bertemu lagi dengan siapa namanya? Pak Dadan ya, atau Madia Ramadan biasa dipanggil Pak Dadan ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum dimulai kita bareng-bareng berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM dipimpin doa. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'an. Amin. Duduk istiqomah. Baik anak-anak yang pada mencintai, semuanya kabarnya gimana? Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum dimulai Pak Dadan akan diabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad Tafizu Ulumuddin. Ada? Yang kedua Ahdan Khiyar. Ini ya, hadir gitu ya. Terus ketiga Almer. Keempat Aneira Keisha Felicia. Tidak ada. Wah, tidak ada. Kemana dia? Oh, jemput ibunya di bandara. Oh, bandara. Baik. Selanjutnya Zaki Pasha. Ada? Ya, baik. Di absen sudah. Selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Tolong semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ke bawah. Ya, siap. Jadi itu. Satu, dua. Indonesia tanah airku, langsung padaku. Di tengah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah untuk Indonesia Raya. Baik, anak-anak, Pak Dadan mau tanya ke kalian, apakah kalian pernah berpuasa? Siapa di sini yang tidak pernah berpuasa? Ayo, Pak Dadan mau tanya. Ada yang pernah tidak berpuasa? Kelas 3 harus sudah berpuasa. Ya, setuju? Kalau kelas 3 belum berpuasa, berarti kalian bukan kelas 3 namanya. Benar tidak? Ya. Nah, terus kemudian, apakah kalian tahu apa saja yang membatalkan puasa? Ya, tahu. Nanti, belum tahu. Nanti Pak Dadan akan menjelaskan ya tentang yang membatalkan puasa. Nah, terus habis itu nanti Pak Dadan akan menjelaskan tentang memahami ketentuan puasa. Yang pertama, yang keduanya yaitu memahami hikmah puasa. Ya. Coba disimak baik-baik ya. Ada 3 pesan ya. Yang pertama pesannya itu yaitu umur itu tidak ada yang tahu. Benar tidak? Benar. Karena apa? Karena kita belum tentu 1 tahun kemudian itu masih ada. Bukan 1 tahun, bahkan apa? Bulan depan juga belum tentu. Bahkan 1 menit ke depan juga tidak tahu. Benar tidak? Yang kedua itu jangan dilihat siapa yang berbicara. Ya, paham tidak? Ya, meskipun maaf yang bilang itu anak kecil, anak TK ataupun anak SD itu tidak apa-apa didengar. Kalau nasihatnya baik, ya, paham? Ya. Nah, Pak Dadan mau tanya ke kalian, apakah kalian pernah berpuasa? Pernah. Pak Dadan mau tanya ke siapa ya? Pak Dadan mau tanya ke ini, ke Kiar. Kiar tahun kemarin bolong berapa puasanya? 1. Kiar 1. Yang tidak rapi lagi nih, siapa nih? Pak Dadan mau nanya ke Anin. Mana Anin? Anin, berdiri nih. Anin tahun kemarin puasanya bolong berapa? Bolong 2. Oh, 1, Kiar 1, Anin 2. 1 anak-anak yang Pak Dadan cintai, kalau bisa, kalau kita sudah kelas 3, seharusnya kita puasanya harus full apa tidak? Harus full. Karena apa? Karena kelas 3 itu harus sudah full. Pak, boleh enggak aja? Ini tidak full. Misalkan, kalau misalkan setengah hari aja boleh tidak? Boleh. Kalau misalkan 1 hari nggak kuat, setengah hari sampai jam 12. Nah, jam 12 masih kuat nih, terus sampai jam 1. Jam 1 kuat, terus sampai jam 2, jam 3, dan sampai 1 hari. Paham? Paham tuh? Paham. Nah, baik. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja anak-anak? Nah, Pak Dadan mau nanya ke kalian, apakah kalian pernah membatalkan puasa? Pernah? Pernah membatalkan puasa? Berapa kali puasa kalian batal? Tadi udah nanya ya Pak Dadan ya. Lanjut, tahukah kalian hal-hal apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, yang pertama, awas nih. Kalian kalau sudah lagi puasa, itu tidak boleh yang namanya apa? Makan dan minum sembarangan. Pak Dadan kan punya cerita. Ketika sedang berpuasa, Pak Dadan jalan-jalan ke pasar. Nah, habis itu apa? Habis itu ada orang laki-laki maupun perempuan
kakinya itu pada gantung. Contoh ini kan meja. Nah, kakinya itu kelihatan kakinya aja. Di sini ya ditutupin ordeng. Ya, ditutupin ordeng. Artinya apa? Artinya pada dia kaget pas dilihat di balik ordeng sedang ngapain orangnya? Sedang makan, sedang mokel ya kata kira betul. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Ketika kita sedang berpuasa, itu kita tidak boleh yang namanya mokel alias apa? Tidak berpuasa. Apalagi yang sudah dewasa, malu sama anak-anak yang sedang berpuasa. Setuju? Ya. Yang terakhir murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama ya, tidak boleh ya, paham ya. Nah, Pak Dadan sebelum masuk ke pembelajaran akan mengadakan ice breaking ya. Bersemangat. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk tangan semuanya. Semuanya bisa? Semuanya duduk kembali. Lanjut ke bawah. Lanjut. Nah, di sini itu Pak Dadan akan menjelaskan tentang ketentuan puasa. Apa aja? Nah, apakah kalian membaca niat ketika akan berpuasa? Pasti dong. Kalau kita tidak baca niat, nanti puasa kita akan batal, tidak sah ya. Maka puasa itu harus dengan niat ya, harus supaya. Nah, apakah semua orang wajib puasa? Wajib tidak? Wajib, tapi ada juga yang tidak ya, paham ya. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari tentang ketentuan puasa ya. Baik, Pak Dadan akan tunjuk siapa ya namanya ya? Kiar, berdiri Kiar. Coba sebutkan pengertian puasa. Apa pengertian puasa? Ikan hiu, ikan cucut. Anak-anak yang Pak Dadan cintai dan Pak Dadan sayangi, hari ini kita akan Pak Dadan akan menjelaskan tentang pengertian puasa ya anak-anak ya. Nah, menurut bahasa, puasa berarti menahan. Apa? Menahan. Sekali lagi apa? Menahan. Sedangkan menurut istilah itu berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu yang namanya puasa ya anak-anak ya. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Kalian harus tahu ya, puasa Ramadan termasuk puasa wajib, betul, wajib ya. Hal-hal ini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran ya, surat apa aja? Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya anak-anak, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya, itu anak-anak ya firmannya. Puasa Ramadan dilaksanakan selama berapa hari? 29 hari atau 30 hari. Nah, Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Allah mengampuni dosa hambanya ya. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, pada mau tanya yang tidak rapi nih. Siapa yang tidak rapi? Yang tidak rapi, coba Rafa. Syarat wajib puasa ada berapa?
Ada 4. 1. Apa? Beragama Islam. Coba mau tanya yang keduanya si Silvi. Kedua apa sih kedua? Balik. Oke, balik. Yang ketiga. Pasya, yang namanya Pasya. Mana? Pasya. Berakal. Betul. Terakhir yaitu mampu, ya, mampu. Artinya apa anak-anak? Yang pertama, syarat wajib puasa itu yang pertama yang pastinya beragama Islam. Pak, boleh tidak kalau orang Kristen berpuasa? Tidak boleh, ya. Orang Hindu tidak boleh, ya. Hindu, Kristen dan lain sebagainya itu mempunyai puasanya sendiri, ya. Yang kedua yaitu balik, ya. Balik itu artinya apa? Dewasa, sudah dewasa, ya. Anak kecil tidak boleh, masih bayi itu nggak boleh, ya. Yang ketiga, berakal. Tuh, harus berakal, ya. Kalau misalkan tadi orang gila boleh tidak? Tidak boleh, harus berakal, ya. Yang keempat, mampu. Ya, mampu artinya apa? Artinya kuat. Ya, kuat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya syarat sah puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Pastinya harus agama Islam, ya. Kedua, mumayyiz. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Artinya apa yang keempat, anak-anak? Artinya ada anak-anak waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Itu tidak boleh, ya. Lanjut. Nah, rukun puasa anak-anak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, niat. Kedua yaitu menahan diri, ya, dari godaan apa? Setan. Setan itu adalah awas. Ada yang berbentuk manusia, ya. Nah, di sini ada yang namanya hikmah puasa. Hikmah puasa apakah puasa hanya melatih kita untuk menahan lapar dan dahaga? Tidak, anak-anak. Nanti ada apa? Ada hikmahnya. Nah, di sini akan Pak Dadan jelasin. Hikmah puasa itu terhadap tubuh kita, ya, itu ibarat apa? Ibarat mesin penggiling. Ibarat di dalamnya nih, di dalam ininya nih, itu ibarat mesin penggiling. Semuanya nih dari mulut kita masuk ke dalam, ya. Nah, apabila tidak berpuasa, alat pencernaan ini tidak pernah berhenti bekerja, ya. Ibaratnya penggiling terus deh kalau tidak berpuasa, mangan mani. Ya, akhirnya apa kalau makan terus? Menimbulkan sakit nantinya tuh. Nah, terus ketika kita seseorang puasa, maka alat pencernaan ini akan beristirahat, artinya berhenti, ya, tidak giling terus, mandek, ya, berhenti, ya. Nah, akan beristirahat saat siang sampai sore, ya. Hal ini akan sangat baik bagi tubuh kita. Terutama apa? Terutama ini nih, namanya usus, ya. Usus kita dan lambung, ya. Dan lambung dan alat pencernaan lainnya. Puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Ya, puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ada yang di sini kegemukan? Tidak ada, ya. Nah, ternyata puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, hikmah puasa dalam kehidupan sosial, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial, ya. Kita hidup berdampingan, duduk dewek kayak di mana? Kayak di hutan, ya. Kita itu apa? Hidup sosial, hidup bertetangga, ya. Terus apa? Kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Melalui apa? Melalui puasa kita dilatih untuk peduli pada sesama. Nah, berikut secara rinci hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Nah, contohnya apa? Dalam kehidupan sosial, nih, lanjut. Nah, ini contoh kehidupan sosial, anak-anak, ya. Yang pertama apa? Kita membiasakan sabar dan dalam kehidupan. Siapa di sini yang orangnya tidak sabaran? Hayo.
Aduh, maghrib suwe pisan. Maghrib masih masih duhur. Asar, baru adzan asar. Aduh, masih adzan asar. Kapan ya maghrib suwe pisan? Lama banget ya. Gak boleh ya. Itu namanya gelendang. Artinya tidak sabar. Jadi orang itu harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, paham ya? Kedua, membiasakan peduli pada orang lain. Tuh, kita harus peduli sama orang lain. Contoh, nih, kita ada gambar orang apa? Orang sedang berbagi takjil untuk berbuka puasa. Ini ada, ada pemulung dapat apa? Dapat takjil dari remaja masjid ya, tuh ya. Contoh ketiga, mendidik perilaku amanah dan jujur. Amanah dan jujur. Yang keempat, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. Ya. Kelima, mengajarkan pengendalian diri. Tuh, ya. Ketika kita sudah berpuasa, kita sudah dilatih yang namanya pengendalian diri. Contoh, di meja itu makanannya enak-enak. Tetapi apa? Sedang berpuasa. Kita melatih apa? Sabar. Sabar ya Allah, belum maghrib, sabar. Padahal di depan ini udah ada apa? Ayam goreng, nasi goreng, dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu ada di sini semua. Tetapi apa? Kita sedang berpuasa, menahan sabar. Ya, tetapi kalau udah Allahu Akbar, baru boleh makan. Ya, lanjut melatih sabaran sudah. Nah, terus selalu bersyukur atas karunia Allah. Nah, di sini dilatih lagi. Ya, dilatih rasa syukur kita. Ketika kita sudah adzan maghrib, berarti kita sudah boleh makan, sudah boleh buka puasa. Di sini apa? Kita kalau misalkan dapatnya menunya enak, alhamdulillah. Tetapi kalau orang tua kita menunya di sininya kurang enak ataupun kurang disukai sama kita juga tetap harus ucap alhamdulillah. Karena apa? Kita itu harus perbanyak syukur. Betul, harus berbanyak syukur ya. Barang siapa yang kita perbanyak syukur, maka nikmatnya itu akan ditambah. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita tidak banyak bersyukur, nah ini nikmat kita akan dicabut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ya pada akan pembagian kelompok ya anak-anak ya. Pembagian kelompok. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, paham ya? Diulang, ini kelompok apa? 1. Itu kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, nanti pada dan akan membagikan yang namanya tugas ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Nih, kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ini kelompok 1. 1. Kedua. Kelompok 3, mana kelompok 3? Apa pasang di ininya di sini? Ya. Bu. Baik anak-anak, nanti para dia akan cek satu persatu ya kelompoknya ya. Dari kelompok 1 nih. Nah, lanjut di kelompok 2. Ya, kelompok 2 udah belum? Oh iya, bagus nih. Lanjut di kelompok 3. Mana nih kelompok 3 nih? Oh iya, sip, oke. Sip, Bu. Satu, rukun puasa. Rukun puasa adalah elemen-elemen penting yang harus ada dalam pelaksanaan puasa. Rukun puasa ada 2. 1, niat puasa. 2, menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa.
Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Semuanya tadi benar kan? Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Perkenalkan, nama saya Fiar. Ini teman saya Almer, Rafa, Keswaro, dan Gendis. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang puasa wajib. Sama puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Contoh puasa wajib: 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa Qadha mengganti puasa yang terlewat. 3. Puasa Kafarat, denda karena melanggar sumpah atau melakukan kesalahan tertentu. Baik, benar apa tidak teman-teman? Benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Pasha, dan ini teman saya bernama Samuel, Apik, dan Siti. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan sebagai bentuk ibadah tambahan. Contoh puasa sunnah: 1. Puasa Senin dan Kamis. 2. Puasa Daud, berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa 1 hari. 3. Puasa 6 hari di bulan Syawal. 4. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. 5. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, teman-teman benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan ke tempatnya masing-masing lagi. Baik anak-anak, nah kesimpulannya yaitu pertama, yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada berapa tadi? Ada 2, niat sama menahan diri. Terus kedua ada yang namanya puasa sunnah. Ya, ada lagi puasa wajib. Kalian harus sudah hafal ya. Udah hafal semua ya? Udah ya, harus hafal dan wajib hafal. Nah, selanjutnya ke bawah. Nah, Pak Dadan mau nanya nih, perasaan kalian tentang pelajaran hari ini. Siapa ya? Nin. Pelajaran hari ini gimana menurut Anin? Enak ya. Terus apa lagi? Seru. Oh, seru. Oke. Selanjutnya ada lagi kelompok 2. Perasaan hari ini siapa? Menarik. Nah ya, terus dari menarik apa lagi? Asik. Oh, asik. Oh ya, terima kasih kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, duduknya tegak, jangan gitu. Mas ya, apa? Menyenangkan. Oh, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Nah, selanjutnya ke bawahnya. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini materinya udah selesai. Ya, alhamdulillah hari ini udah selesai. Nanti pertemuan ke depan itu akan materinya yaitu tentang perjalanan Nabi Muhammad ya. Perjalanan Nabi Muhammad. Nanti kalian akan dijelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad dari lahir sampai dengan menjadi rasul dan sampai menikah. Begitu ya. Nah, sebelum ditutup, marilah kita bareng-bareng berdoa. Silakan KM doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, alhamdulillah terima kasih yang sudah berangkat hari ini. Sampaikan kepada orang tua, mohon maaf apabila ada kata-kata dari Paradan yang salah, itu datanya dari Paradan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.